Kita terus menambah lagi pemain yang punya daya dobrak di serangan. Erick Thohir jawab rumor Tisdalingga calon pemain baru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjawab rumor Tisdalingga masuk sebagai salah satu kandidat pemain baru Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak mau mengungkapkan identitas pemain anyar yang akan membela tim Merah Putih. Sebelumnya Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan segera membela Timnas Indonesia. PSSI sudah berdiskusi dengan 2 pemain itu dan siap untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Meski sudah siap, Erick Thohir belum bisa menyebutkan namanya, termasuk mengonfirmasi Tisdalingga, sebab Erick Thohir belum berjabat tangan dengan kedua pemain tersebut. Perlu diketahui, Tisdalingga merupakan pemain klub Italia, FC Bologna. Ia masih berusia 24 tahun dan kabarnya mempunyai garis keturunan Indonesia. Kami di PSSI hanya menjaga saja, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Bola Sport Show. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI selalu berhati-hati menaturalisasi pemain baru untuk Timnas Indonesia. PSSI ingin mencari pemain yang terbaik demi menambah kuat Timnas Indonesia. Jadi kami masih menunggu surat dari 2 pemain ini. Jadi saya belum dapat suratnya karena dalam naturalisasi ini harus hati-hati. Kami tidak mau menghalalkan segala cara, kata Erick Thohir. Lanjutnya, 2 pemain itu setuju untuk gabung ke Timnas Indonesia karena cinta. Adapun PSSI tidak memberikan uang kepada 2 pemain itu untuk gabung ke Timnas Indonesia. Respon kedua pemain dan orang tuanya sudah positif. Tapi kertasnya belum masuk, ucap Erick Thohir. Mudah-mudahan kami bisa menghadapi Presiden Prabowo Subianto pekan depan, tutup Erick Thohir. Profil Tisdalingga, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Tisdalingga disiapkan mengganti posisi oleh Romeni. Oleh absen membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ia cedera saat membela Oxford United vs Arema FC di Piala Presiden 2025. Rumor Timnas Indonesia ingin menaturalisasi Tisdalingga. Dibocorkan kabar Bola Gadura. Pemain berusia 24 tahun memiliki tinggi 190 meter. Posisinya penyerang depan tengah. Ia kini membela klub Serie A Italia Bologna FC sejak 23 Juli 2024. Kontraknya hingga 30 Juni 2008. Tisdalingga memiliki harga pasar 858 miliar. Ia akan menjadi pemain termahal di Timnas Indonesia. Awal kariernya lewat klub pemuda, FC Sideburen, VV Hogesand 2012, FC Emmen 2019-2014. Tisdalingga sempat membela klub divisi pertama Prancis Toulouse. Sementara di Belanda, ia terakhir merumput bersama Excelsior Rotterdam. Bukan sembarangan, targetnya penyerang grade A, striker jangkung yang kini membela Bologna di Serie A, dan yang bikin makin menarik. Katanya punya darah Tanjung Priok. Dalingga disebut punya garis keturunan Indonesia, dan bisa jadi opsi naturalisasi buat perkuat lini depan Garuda. Tisdalingga menjadi solusi panjang Timnas Indonesia. Tisdalingga merupakan pemain kelahiran Groningen, Belanda, 3 Agustus 2000. Tisdalingga juga sempat memperkuat Timnas U21 Belanda dan mencatatkan 7 pertandingan, 1 gol, dan 220 menit bermain. Timnas U19 Belanda
Thijs Dallinga menorehkan 2 pertandingan, 1 gol, serta 57 menit bermain. Musim 2020-2025 lalu, Thijs Dallinga main di 3 kompetisi bersama Bologna FC, yakni Serie A, Piala Italia, serta UEFA Champions League. Saat tahap grup UEFA Champions League, Thijs Dallinga mencetak 1 gol pada menit 27 kontra Borussia Dortmund 22 Januari 2025 lalu. DPR setujui naturalisasi 5 pemain Timnas Indonesia 2025. Ada Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI telah resmi menyetujui permohonan naturalisasi 5 calon pemain Timnas Indonesia pada rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026 di Gedung DPR RI, Selasa 26/8/2025. 2 dari 5 pemain itu adalah pemain muda keturunan Belanda, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra, yang diproyeksikan segera memperkuat timnas senior Indonesia dalam agenda FIFA Matchday bulan September. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, serta Komisi X dan BABI yang telah memberikan dukungan terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad, serta seluruh pimpinan dan anggota Komisi X dan Komisi Terbelas yang telah menunjukkan dukungan nyata terhadap kemajuan sepak bola nasional, kata Erick. Dia menegaskan, naturalisasi ini bukan hanya sebatas upaya menambah kekuatan skuad Garuda, tetapi juga menjadi simbol sinergi antara dunia olahraga dan lembaga legislatif. Langkah ini bukan hanya soal memperkuat tim nasional, tetapi juga mencerminkan sinergi antara dunia olahraga dan lembaga legislatif dalam membangun prestasi dan kebanggaan bangsa, ujarnya. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR menyetujui 5 nama pesepak bola untuk proses naturalisasi. Mereka terdiri dari 2 pemain timnas putra dan 3 pemain timnas putri. Miliano Jonathans, 21 tahun, lahir di Arnhem, Belanda, kini bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie. Berposisi sebagai penyerang sayap, Miliano memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Depok. Mauro Niels Zijlstra, 20 tahun, lahir di Zaanstad, Belanda, saat ini memperkuat FC Volendam. Ia berposisi sebagai penyerang tengah dan memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang lahir di Bandung. Mauro dan Miliano disiapkan PSSI untuk memperkuat timnas senior Indonesia di laga FIFA Matchday September 2025. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi Lebanon pada 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebelumnya, Indonesia juga dijadwalkan beruji coba melawan Kuwait pada 5 September. Namun, laga tersebut batal dan PSSI kini tengah mencari lawan pengganti. Kehadiran Mauro dan Miliano diharapkan bisa menambah variasi serangan timnas yang tengah dipersiapkan menuju putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan adanya persetujuan DPR, proses naturalisasi kelima pemain ini akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara. Selanjutnya, Presiden RI akan menerbitkan surat keputusan Presiden sebagai syarat bagi para pemain untuk menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses ini diperkirakan akan selesai dalam waktu dekat, sehingga para pemain bisa segera bergabung dengan timnas masing-masing sesuai proyeksi PSSI. Persetujuan naturalisasi ini menjadi momentum penting bagi sepak bola Indonesia. Dukungan penuh DPR dinilai mempercepat langkah PSSI dalam memperkuat timnas putra maupun putri. Laurin Ulrich, siap temui PSSI langkah strategis untuk gabung timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Sinyal kuat kedatangan pemain muda berbakat keturunan Indonesia, Laurin Ulrich, ke tanah air kian terang. Gelandang berusia 20 tahun yang saat ini bermain di klub 1 FC Magdeburg di kasta kedua Liga Jerman,
dikabarkan siap melakukan pertemuan resmi dengan PSSI dalam waktu dekat guna membahas proses naturalisasi. Ulrich, yang berdarah Surabaya dari garis keluarga ibunya, telah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Ia digadang-gadang akan masuk dalam skema Timnas Garuda untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia tergabung dalam grup berat bersama Arab Saudi dan Irak. PSSI menyambut baik ketertarikan Ulrich. Ketua Umum Erick Thohir sebelumnya telah menyatakan bahwa federasi terus membuka peluang bagi pemain diaspora yang memiliki kualitas dan niat kuat membela merah putih. Kita butuh pemain dengan mentalitas Eropa, tapi semangat Asia Tenggara. Ulrich salah satunya, ujar sumber internal PSSI. Laurin Ulrich sendiri bukan nama sembarangan. Ia pernah menjadi kapten timnas Jerman U17 dan menerima penghargaan Fritz Walter Silver Medal, sebuah pengakuan prestisius bagi talenta muda Jerman. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan dan visi bermain disebut-sebut akan menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert, khususnya di sektor gelandang serang, dan siap gantikan peran oleh Romeni yang cedera. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Ulrich bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia saat melakoni laga-laga penting mulai November mendatang. Kehadirannya juga dapat menjadi solusi jangka panjang untuk regenerasi lini tengah tim nasional. Dengan agenda padat dan tekanan tinggi di babak akhir kualifikasi, PSSI dituntut bergerak cepat. Ulrich bukan hanya simbol masa depan, melainkan bagian penting dari mimpi besar Indonesia menuju pentas Piala Dunia 2026. Miliano Jonathans resmi ajukan naturalisasi, disiapkan jadi pengganti oleh Romeni di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani berkas naturalisasi pemain muda berbakat asal Belanda, Miliano Jonathans. Langkah ini menambah deretan pemain keturunan yang diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia pada ajang internasional. Jonathans yang kini berusia 21 tahun berposisi sebagai winger atau penyerang. Saat ini ia memperkuat klub FC Utrecht setelah sebelumnya tampil impresif bersama Vitesse Arnhem di kompetisi kasta kedua Belanda Eerste Divisie dengan torehan 11 gol. Performa tersebut membuat Utrecht merekrutnya sebagai salah satu amunisi baru. Pemain berdarah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang berasal dari Depok, Jawa Barat ini diharapkan bisa menambah daya gedor lini depan tim Garuda. Lebih jauh, ia juga diproyeksikan menjadi calon pengganti oleh Romeni yang mengalami cedera, tepat ketika Indonesia akan memasuki ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jonathan sendiri sudah tiba di Indonesia untuk mengurus berkas naturalisasi. Kehadirannya didampingi oleh staf khusus Ketua Umum PSSI Arya Sinulinga sebagai bagian dari percepatan proses administrasi agar sang pemain bisa segera tersedia untuk memperkuat tim nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan optimismenya mengenai proses naturalisasi ini. Insya Allah minggu depan akan ada rapat dengan Komisi Terbas dan Komisi Terbas. Saya optimistis dengan dukungan dari pimpinan DPR seperti Ibu Puan Maharani dan Pak Sufmi Dasko Ahmad, seluruh urusan administrasi naturalisasi akan tuntas, sehingga bisa memperkuat timnas di laga uji coba September, ujar Erick. Selain Jonathan, PSSI dikabarkan masih membidik satu pemain keturunan berposisi striker murni untuk menambah ketajaman lini depan. Nama Thijs Dallinga, penyerang muda yang kini berkarier di Eropa, disebut-sebut masuk dalam radar sebagai kandidat berikutnya untuk dinaturalisasi.
Dengan kehadiran Miliano Jonathans dan rencana perekrutan tambahan striker, publik sepak bola tanah air menaruh harapan besar timnas Indonesia akan semakin kompetitif dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Naturalisasi timnas Indonesia, Jairo Riedewald gagal, Tich Dalingga diproyeksikan jadi mesin gol baru Garuda. Kabar pahit menghantam publik sepak bola tanah air. Harapan besar supporter timnas Indonesia untuk melihat Jairo Riedewald mengenakan seragam merah putih resmi pupus. Sang pemain yang sempat digadang-gadang akan menjadi kunci di lini tengah Garuda dipastikan gagal dinaturalisasi dan tak bisa membela timnas Indonesia. Kabar mengejutkan ini mencuat pada Rabu 20 Maret 2025 melalui akun Instagram seputar timnas Indonesia @timnasextra. PSSI pun langsung mengonfirmasi bahwa Riedewald masih terikat dengan timnas Belanda. Dengan catatan beberapa kali penampilan bersama Oranje, regulasi FIFA menutup pintu baginya untuk berganti kewarganegaraan sepak bola. Bagi publik sepak bola Indonesia, ini jelas pukulan telak. Riedewald selama ini dipandang sebagai sosok berpengalaman yang mampu memberikan keseimbangan di lini tengah, sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda. Kegagalannya dinaturalisasi membuat banyak supporter Garuda meluapkan kekecewaan di media sosial. Namun di balik kekecewaan itu, secercah harapan baru muncul. PSSI disebut tengah memfokuskan perhatian pada nama besar lainnya, Tich Dalingga, penyerang muda subur yang saat ini berkarier di Prancis. Dalingga yang masih berusia emas dan dikenal memiliki insting tajam di depan gawang, diyakini bisa menjadi solusi dari masalah klasik timnas Indonesia, ketajaman lini depan. Sosok Dalingga bukan hanya sekadar pemain keturunan yang bisa memperkuat Garuda. Ia datang dengan rekam jejak impresif di Eropa, bermain di level tertinggi dan terbiasa menghadapi pertahanan elit. Dengan gaya bermain agresif dan naluri predator, ia diproyeksikan menjadi senjata baru timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri akan menghadapi jalan terjal. Dalam babak kualifikasi, skuad Garuda dijadwalkan melawan kekuatan besar Asia seperti Irak dan Arab Saudi. Kehadiran pemain berkelas seperti Dalingga jelas akan menambah daya gedor dan meningkatkan rasa percaya diri tim. Meski kehilangan Riedewald terasa menyakitkan, publik kini menaruh harapan penuh pada Dalingga. Banyak yang percaya jika proses naturalisasinya berjalan lancar, ia bisa menjadi ikon baru timnas Indonesia, menggantikan kekecewaan yang ditinggalkan Riedewald. Kini, semua mata tertuju pada langkah PSSI. Akankah federasi bergerak cepat mengamankan jasa Tich Dalingga? Ataukah Garuda kembali harus menghadapi kenyataan pahit di tengah impian besar menembus Piala Dunia? Yang jelas, meski sempat terguncang, asa Garuda belum padam. Harapan kini berpindah dari Riedewald ke Dalingga. Dari lini tengah yang batal diperkuat, kini fans menatap optimisme baru pada seorang mesin gol Eropa yang bisa menjadi jawaban atas doa panjang supporter Indonesia. Upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali menunjukkan perkembangan signifikan. Setelah nama Miliano Jonathans dan Zijlstra resmi masuk dalam proses administrasi di Kemenpora, kini 3 nama baru ikut mengemuka sebagai kandidat naturalisasi. Resmi masuk ke Kemenpora untuk proses naturalisasi, kabar baru kembali mengguncang. 3 pemain keturunan dengan kualitas Eropa ikut merapat, siap memperkuat Garuda. Mereka adalah Dean Zandbergen, penyerang tajam berusia 23 tahun yang konsisten mencetak gol bersama VVV Venlo di kasta kedua Liga Belanda. Sosoknya digadang-gadang bisa menambah daya ledak di lini depan Indonesia yang kerap kesulitan menghadapi pertahanan rapat lawan. Kemudian ada Jensen Silt, bek tengah berusia 22 tahun dengan tinggi hampir 2 meter. Bermain di Sunderland, Inggris, Silt dikenal sebagai palang pintu tangguh dengan darah Ambon Maluku yang mengalir di nadinya. Dengan postur menjulang dan insting bertahan yang kuat, Silt bisa menjadi tembok kokoh di jantung pertahanan Garuda. Dan satu lagi,
Tristan Guijer, bek muda Ajax Amsterdam berusia 20 tahun. Berdarah Maluku, Guijer punya keunggulan luar biasa, mampu bermain di posisi bek kanan maupun bek tengah. Fleksibilitasnya membuat Indonesia punya banyak pilihan untuk mengantisipasi tekanan lawan. Kehadiran tiga nama ini juga dianggap sebagai jawaban atas penurunan performa pemain naturalisasi sebelumnya. Shane Patinama dan Sandy Walsh, yang dulu jadi andalan, kini harus rela turun kasta bermain di Liga Thailand. Sebuah keputusan yang membuat kualitas dan intensitas permainan mereka mulai dipertanyakan. Karena itulah publik menaruh harapan besar pada Zandbergen, Silk, dan Guijer untuk mengisi kekosongan, bahkan menggantikan peran Patinama dan Walsh. Mereka datang dengan energi baru, semangat muda, dan pengalaman berkompetisi di level Eropa. Langkah naturalisasi ini jelas bukan proyek instan, melainkan strategi besar PSSI untuk memastikan Indonesia mampu bersaing menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Sebab kita tahu, di depan menanti tantangan besar, Irak, Arab Saudi, dan tim-tim tangguh Asia lainnya. Tanpa kekuatan baru, sulit rasanya berharap lebih. Namun dengan kombinasi terbaik bakat lokal yang terus berkembang, ditambah pemain keturunan berpengalaman Eropa, timnas Indonesia kini punya modal untuk bermimpi lebih tinggi. Bermimpi menembus batas. Bermimpi melihat merah putih berkibar di panggung sepak bola terbesar dunia. PSSI berburu bomber Eropa untuk Garuda. Tijs Dalingga masuk radar naturalisasi. Satu persatu langkah besar diambil PSSI demi memperkuat timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sukses menambah amunisi lewat beberapa pemain keturunan, kini federasi dikabarkan tengah membidik nama baru, Tijs Dalingga, striker jangkung asal Belanda yang saat ini membela Bologna di Serie A. Rumor ini muncul seiring kebutuhan mendesak di lini depan. Cedera yang menimpa oleh Romeni membuat Garuda kehilangan satu opsi penyerang murni. Padahal, lawan-lawan berat seperti Irak dan Arab Saudi sudah menunggu di depan mata. Bomber Eropa dengan rekam jejak gemilang, Dalingga bukan nama sembarangan. Lahir di Groningen pada 3 Agustus 2000, ia pernah bersinar bersama Excelsior dengan torehan 36 gol hanya dalam satu musim. Performa eksplosif itu membawanya ke Toulouse di Ligue 1, tempat ia menjadi bintang dengan catatan 6 gol di ajang Coupe de France, termasuk 2 kali menjebol gawang Nantes di final yang mengantarkan Toulouse juara. Musim panas 2024, Dalingga resmi menyeberang ke Serie A bersama Bologna dengan nilai transfer mencapai 18 juta euro. Striker setinggi 190 cm ini dikenal memiliki insting predator di kotak penalti, kuat dalam duel udara, sekaligus piawai memanfaatkan ruang. PSSI bergerak kumpulkan berkas. Meski belum diumumkan secara resmi, sumber internal menyebutkan PSSI kini sedang berupaya mengumpulkan dokumen administrasi untuk membuka jalan naturalisasi sang bomber. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang belum mau menyebut nama, namun memastikan 2 calon pemain keturunan sedang diproses dan berkasnya segera diajukan ke Kemenpora dan DPR secepatnya. Andai berhasil, Dalingga bisa langsung diproyeksikan sebagai ujung tombak Garuda di laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia. Masih terkendala regulasi FIFA, namun perjalanan ini tidak mulus. Sejauh ini belum ada bukti jelas bahwa Dalingga memiliki darah Indonesia. Selain itu, regulasi FIFA berpotensi jadi penghalang karena ia pernah membela Belanda U21 di ajang resmi. Proses change of association diprediksi bakal rumit dan panjang. Harapan Garuda, terlepas dari segala kendala, wacana naturalisasi Dalingga menyalakan harapan baru. Kehadirannya diyakini bisa memberi warna berbeda dalam serangan timnas Indonesia. Publik pun kini menunggu, akankah bomber Eropa itu benar-benar berseragam merah putih atau sekadar jadi rumor panas yang kembali hilang ditelan waktu. Ketika timnas Indonesia sedang mencari pengganti oleh Romeni, nama Tijs Dalingga mendadak mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut.
Cedera serius yang dialami oleh Romeni dalam laga Piala Presiden 2025 membuat PSSI mempertimbangkan opsi pemain naturalisasi. Salah satunya adalah striker jangkung yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia. Erick Thohir jawab rumor Tisdalingga calon pemain baru Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu tidak mau mengungkapkan identitas pemain anyar yang akan membela tim Merah Putih. Sebelumnya Erick Thohir sudah mengatakan bahwa ada 2 pemain keturunan yang akan segera membela Timnas Indonesia. PSSI sudah berdiskusi dengan 2 pemain itu dan siap untuk menambah kekuatan skuad Garuda. Meski sudah siap, Erick Thohir masih mengkonfirmasi sementara Milaino Jonathan yang sudah menyebutkan namanya, termasuk akan mengonfirmasi Tisdalingga. Sebab Erick Thohir belum berjabat tangan dengan pemain tersebut. Perlu diketahui, Tisdalingga merupakan pemain klub Italia, FC Bologna. Ia masih berusia 24 tahun dan kabarnya mempunyai garis keturunan Indonesia. Jadi saya tidak mau berkomentar tentang rumor Tisdalingga. Kami di PSSI hanya menjaga saja, kata Erick Thohir kepada awak media. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI selalu berhati-hati menaturalisasi pemain baru untuk Timnas Indonesia. PSSI ingin mencari pemain yang terbaik demi menambah kuat Timnas Indonesia. Pemain itu setuju untuk gabung ke Timnas Indonesia karena cinta.